independen ya. Saudara lihat dulu D1 paling bawah kanan dengan S1, dia equilibrium D1 ya. Hanya sekedar mengingatkan kembali terjadinya transaksi antara supplier dan customer itu tidak lain adalah karena adanya kesepakatan mereka. Dan kesepakatan itu di dalam ilmu ekonomi dicerminkan oleh cross atau persilangan antara demand supply. Saat itu mereka sepakat, harga mereka sepakati berapa, dan jumlah yang diperdagangkan atau diperjualbelikan mereka sepakati berapa. Ya. Demand ini tidak untuk satu produk maksudnya ya. Ini hanya gambaran umum bagaimana demand itu bisa terjadi secara umum. Sampai nanti demand 4 S4. Ya. Garis putus-putus itu hanyalah menggambarkan bayangan bagaimana kurva permintaan itu sebenarnya. Kalau Anda lihat, dia berslop negatif. Ya. Slop negatif itu artinya terdapat hubungan terbalik, hubungan yang berlawanan arah antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Ya. Ya, kalau harganya naik, jumlah barang yang diminta turun. Itu umum ya. Padahal sebenarnya ada juga yang tidak demikian, seperti yang pernah kita singgung dahulu. Sedangkan kurva demand yang sebenarnya yang tidak bayangan itu adalah Anda lihat di D2 ya, di D2 ya. Dia ada dua S yang berhubungan dengan D2, satu S1, yang kedua S2 ya. Kurva D2 itu memang mencerminkan the real demand for certain product, kurva permintaan untuk sebuah produk ya. Tapi secara umum masih juga menggambarkan kalau harga turun, jumlah barang diminta naik. Apa yang terjadi dengan S1, S2 dengan D2? Kelihatan dia bergerak dari E2 ke E2 aksen ya. E2 itu sebelah kiri kalau Anda lihat. Pada saat D2 bersilangan dengan S2, harga adalah P2 dan kuantitas adalah Q3 kalau nggak salah saya. Sekarang karena sesuatu hal, maka supply-nya menjadi S1 umpamanya, atau boleh juga dibalik dari E2 aksen ke E2. Sekarang saya membahasnya dari E2 ke E2 aksen. Apa yang terjadi kalau demand-nya tetap, supply-nya bertambah? Kelihatan bahwa harga turun, jumlah yang diminta naik. Jadi pada saat harga P2, jumlah barang diminta itu Q3, sedangkan pada harga di bawah P2, jumlah barang diminta lebih besar dari Q4. Sayang di sini tidak ada indikator harga yang ditulis. Ya. Saya rasa Anda menurut saya bisa memahami. Ya, ini menurut saya. Kalau enggak, Anda boleh langsung discuss ya, langsung discuss. Ada yang mau diskusi? Oke, selanjutnya saja ya. Bagaimana memperkirakan permintaan dari sisi pendekatan riset pemasaran? Ini ada beberapa. Ini saya rasa Anda juga mendapatkan lebih dalam di tempat lain ini. Yang pertama namanya ada consumer survey ya. Ini meliputi pertanyaan atau menanyakan kepada konsumer yang menjadikan sampel bagaimana respon konsumen itu jika terjadi perubahan harga, terjadi perubahan pendapatan mereka, terjadi perubahan harga barang lain, bisa juga terjadi perubahan pengeluaran iklan,
bisa juga di sini dalam buku kita dikatakan bagaimana kalau mereka diberi insentif pinjaman ataupun faktor penentu demand lainnya yang mengalami perubahan. Sederhananya begini, bagaimana demand saudara umpamanya untuk sebuah produk jika produk itu mengalami berbagai perubahan faktor penentunya. Bagaimana demand saudara terhadap produk? Kalau umpamanya harga produk itu mengalami perubahan, bisa naik, bisa turun. Pendapatan saudara juga mengalami perubahan. Ya. Atau bagaimana kalau seandainya Anda diberi kredit untuk membeli sebuah produk tersebut? Bagaimana pola perilaku Anda? Atau jika harga barang lain yang berhubungan dengan produk yang Anda inginkan mengalami perubahan. Di sini caranya bagaimana? Sederhana saja. Stop orang di jalan, tanyakan pendapat mereka tentang yang saya sebutkan tadi. Pertanyaan sederhana saya adalah, apakah Anda pernah mengalami hal seperti ini? Tiba-tiba ada saja orang yang men-stop Anda, kemudian dia minta waktu untuk bertanya. Tentang perilaku saudara dalam membeli sebuah produk. Pernah enggak ini? Ya, sekarang mungkin tidak populer lagi yang seperti ini. Supplier bisa memperkirakan bagaimana demand terhadap produk yang dia hasilkan kalau terjadi berbagai faktor. Kalau terjadi perubahan berbagai faktor penentu demand itu sendiri. Kemudian yang berikut adalah namanya observation research, ya, riset observasi, ya. Ini adalah mengacu kepada pengumpulan informasi dari kesukaan konsumen, caranya dengan melihat mereka melakukan pembelian dan bagaimana mereka menggunakan produk yang dia beli. Saya rasa juga di kita ini jarang jadi perhatian, ya. Di sini berikan contoh bagaimana perilaku konsumen mobil terhadap mobil yang dia beli. Ya. Apakah dia, sebentar saya ada telepon, mohon maaf. Beli mobil, sejauh yang Anda tahu dia senang warna apa kira-kira yang paling banyak di jalan? Putih, hitam, Pak. Hitam dan putih, ya, kira-kira begitu. Bagaimana perilaku dia? Itu yang dipelajari oleh si customer, si supplier gitu. Memang jarang orang pada yang beli mobil yang warna stabilo gitu. Ada juga satu-satu gitu, ya. Ada warna stabilo itu. Ya kebanyakan saya lihat juga putih dan hitam. Ada Pak yang warna stabilo. Ya, tapi tidak banyak. Memang orang-orang yang hatinya warna stabilo juga lah gitu, ya. Saya contohnya Pak, warna mobil kuning. Ya, itu kan preferensi, ya. Saya tidak akan menyalahkan apapun yang Ibu beli atau siapapun beli, itu preferensi. Ya, dia sukanya kuning, memang kenapa gitu, ya. Ya, kan kita tidak boleh menjudge orang, ya.
Artinya jangan pernah mengukur badan orang dengan baju kita. Ini yang saya sering katakan. Kalau kita ukur badan orang dengan baju kita, kalau kebetulan dia sempit, kita kan badan orang itu besar, belum tahu. Kalau baju kita dipakai orang kekecilan, kita pikir kita judge dia badannya kecil, belum tahu juga ya. Diserahkanlah kepada preferensi. Itu makanya dalam menimbang ada kata-kata tes itu selera. Nah, selera itu memang sangat variatif, ya. Nah, sangat susah untuk di judge ya, karena tidak ada standarnya, tidak ada. Ada orang senang umpamanya pasangannya itu berisi ya. Ada orang senang pasangannya itu agak kurusan ya. Itu jangan dijudge gitu ya. Nah, selera tidak pernah sama. Oke. Yang berikut namanya consumer clinic ya. Ini istilahnya eksperimen laboratorium ya. Mungkin kita diberi orang sejumlah uang, kemudian berbelanjalah dengan uang itu ya, di toko yang kita tunjuk ya. Kemudian di toko itu dilakukan perubahan-perubahan faktor yang menentukan permintaan. Tadi Anda tahu faktor harga, bagaimana kemasan, bagaimana harga barang komplemennya atau barang substitusinya, dan bagaimana perilaku Anda dalam berbelanja secara eksperimental ini. Itu juga pernah dilakukan dalam teorinya. Nah, kemudian namanya market eksperimen. Ini kita melakukannya di pasar yang nyata ya. Pasar yang nyata. Saya rasa mungkin contoh realnya uang kaget. Pernah Anda lihat uang kaget? Pernah, Pak. Nah, kasih uang berbelanja lah. Kita tidak tahu apa yang mau dia beli gitu. Nah, lihat perilaku dia membeli, apa yang dia belanjakan, apa yang dia beli dengan uang kaget gitu. Nah, di sana kita bisa lihat sebenarnya demand yang mana yang paling tinggi terhadap produk yang dia beli itu ya. Walaupun itu sebenarnya bisa juga dikomentari ya tentang itu ya. Kemudian ada lagi namanya virtual shopping ya. Nah, ini yang saya katakan tadi produk baru dari segi marketing, bagaimana virtual shop melakukannya di layar komputer ya. Dia tidak dalam bentuk fisik ya, tapi lebih banyak seperti bentuk klinik. Kemudian sejauh mana kemampuan manajer dalam mengelola virtual shop itu, maka muncullah namanya virtual management untuk hal tertentu ya. Yang ingin saya coba berikan logika berpikirnya ya. Ini ada masa 10 tahun kalau sudah lihat di monitor saudara. Dalam masa 10 tahun itu ada dua variabel yang kita observasi, yaitu X dan Y. Kalau Y itu penjualan ini, kalau nggak salah saya kurang betul melihat ya, penjualan ya. Kemudian yang Y adalah yang X adalah biaya iklan. Ya. Jadi ini adalah data real selama 10 tahun tentang penjualan dan biaya iklan. Ya. Dari gambar yang ada, kelihatan bahwa ada hubungan positif antara biaya iklan dan penjualan. Artinya apa? Makin dinaikkan biaya iklan, makin meningkat penjualan kita.
tahun ke-11, 12, 13, 14, 15, 16 kita ingin memperkirakan bagaimana selanjutnya korelasi antara biaya iklan dengan penjualan berdasarkan pengalaman 10 tahun yang lalu. Ini yang ingin kita perkirakan. Ya. Kalau penjualan kita bisa diperkirakan, tentu saja keuntungan juga bisa diperkirakan. Itu logikanya. Ya. Kita lanjut saja. Saya skip ini. Ya. Saya skip juga ini. Ini adalah bentuk sederhananya. Ya. Y itu adalah penjualan, X adalah biaya iklan. Ya. Di sini modelnya A tambah BX. A itu apa? A itu dikatakan konstanta kalau Anda masih ingat. B itu apa? B itu koefisien. E itu apa? Error term istilahnya. Ya. Ya, kesalahan ya, kesalahan. Inilah yang kita cari di dalam model regresi. Kita ingin mencari A itu nilainya berapa, B nilainya berapa. Ya. Ini saya juga skip. Termasuk juga ini, pernah dapat dulu kan bagaimana menghitung-hitung seperti ini? Pernah Pak, di statistik. Statistik, ya sebenarnya sudah cukup. Karena sekarang nggak perlu lagi Anda nambah-nambah seperti ini. Anda masukkan ke HP saja, cukup itu, jalan dia seperti ini. Kalau yang sederhana seperti ini. Ya. Kesalahannya tidak ada selagi Anda memasukkan data yang benar. Prosesnya tidak pernah salah karena dia sudah diprogram. Ya. Dan tidak ingin sigma-sigma ini membahasnya. Paling-paling nanti saya akan bahas hasilnya saja. Ya. Ini saya juga tidak ingin bahas sebenarnya ini. Apa? Kalau dilihat di sini, saudara punya buku kan? Mudah-mudahan buku kita sama. Ada di halaman 135. Ketemu Y sama dengan 7,60 tambah 3,53 XT. Ketemu saudara? (7,60 tambah 3,53 XT, Pak? Judulnya apa, Pak? Apanya? Subjudulnya apa? Karena saya pakai edisi ke-8 gitu, Pak. Demand estimation. Oke, makasih, Pak. Ketemu? Lagi dicari, Pak. Mudah-mudahan tidak ada beda ya. Saya rasa tidak ada ya. Kalau sudah ketemu tolong ngomongkan sehingga saya tidak menunggu terlalu lama. Yang praktisi sini hadir nggak? Siapa Weni? Weni hadir nggak ini? Weni ada Pak. Ada. Tapi nggak proteksi. Nggak nampak wajahnya? Weni pakai 2 akun nih Pak. Satu aktif Pak. Tidak masalah. Apakah saudara pernah melakukan hal seperti ini untuk memperkirakan demand terhadap produk saudara?
Belum pernah Pak pakai rumus ini belum. Apa yang pernah dilakukan untuk memperkirakan permintaan dan produk saudara? Gimana Pak? Apa yang pernah dilakukan untuk memperkirakan bagaimana tahun depan atau bulan depan atau 3 tahun lagi produk yang saya hasilkan ini bagaimana demand-nya? Pernah tidak dipikirkan? Pernah ada dirancang juga sih Pak. Bagaimana metode perancangannya? By feeling Iya Pak, by feeling. atau dengan By feeling Pak. mungkin bisa ditingkatkan tidak dengan feeling lagi ya. Ini metode-metode yang bisa digunakan secara praktis sebenarnya. Saya tidak tahu juga kalau produk saudara yang pengaruh permintaan itu apa? Apakah harganya? Apakah harga barang substitusinya? Apakah harga barang komplementernya? Apakah pendapatan konsumen? Banyak Atau bagaimana? Banyak faktor sih Pak. Yang dominannya apa? Variannya Pak. Ya, maksudnya begini, ini kan demand sederhana nih. Demand sebuah produk ditentukan oleh harga produk itu sendiri. Apakah menurut saudara harga produk Anda kah yang banyak mempengaruhi orang berbelanja? Ataukah harga produk saingan Anda kah yang mempengaruhi orang belanja? Atau pendapatan konsumen Anda kah yang paling banyak mempengaruhi demand terhadap produk Anda? Atau apa? Lebih ke spesifiknya Pak, spesifik Iya. jenis. Karena ada lain dari produk yang lain yang kita tawarkan. Kalau yang bisnis yang kemarin tuh Pak, kita ada semacam ada hal yang lebih menonjol dibandingkan produk orang lain gitu. Kalau sekarang saya lebih ke ininya Pak, lebih kualitas. Ya memang susah kalau kualitas kita bicara dari hukum demand itu enggak nampak ya. Karena kualitas itu biasanya diwakili oleh harga. Makin berkualitas biasanya harganya makin tinggi. Tapi tidak bisa dibalik juga. Barang yang berharga mahal, berkualitas tinggi enggak juga. Tapi barang yang berkualitas baik biasanya harganya lebih tinggi. Jadi cerminannya harga. Ya, cerminan kualitas itu adalah harga. Ya, kalau Anda mengatakan kualitas harganya dinaikkan enggak? Harga kita sesuaikan dengan pasaran, Pak. Maksudnya dengan pesaing kita juga tidak memberikan harga yang lebih tinggi dari pesaing gitu. Takutnya orang kebanyakan dari konsumen ini kan lihat harga juga, Pak. Dengan walaupun mutu kita bagus segala macam kan, kalau harganya terlalu tinggi, kebanyakan mereka akan mencari yang lebih murah gitu, Pak. Ya, itu yang saya katakan tadi bahwasanya konsumen itu dalam memperkirakan kualitas mereka berpedoman kepada harga. Ya. Oke, saya akhiri dulu untuk hal demikian. Ya, bisa juga nanti yang keluar daripada statistik itu namanya R kuadrat ya. Ini mencoba melihat sejauh mana variabel iklan yang kita sedang bahas berpengaruh kepada penjualan. Kalau dalam buku saya dapatnya R kuadrat itu 0,85. Ya. Kira-kira artinya di sini mudah-mudahan saya tidak salah, tolong koreksi kalau seandainya ada pendapat lain. 85% penjualan itu memang dipengaruhi oleh iklan. Berarti ada 50% lain, ada 15% faktor lain yang turut berpengaruh ke penjualan kita yang kebetulan tidak kita studi di dalam analisa regresi kita. Jadi kebetulan ini memang yang dominannya adalah iklan. Ya. Di dalam real
world-nya atau dunia nyatanya, kita tahu bahwa yang mempengaruhi demand itu tidak hanya satu, ya. Yang mempengaruhi demand itu tidak hanya satu, ya. Tapi banyak faktor. Kalau sekaligus banyak faktor digunakan dalam menganalisis sesuatu, maka muncul yang namanya multiple regression atau regresi berganda istilahnya, ya. Regresi berganda. Ini dia, ya. Modelingnya Y sama dengan A dipengaruhi oleh X1, X2, sampai malah XK, ya, sangat banyak. XK itu berapa, ya tidak jelas. Bisa K itu 100, bisa lebih, bisa kurang, ya. Itu regresi berganda. Dan ini juga pekerjaannya komputer untuk menghitungnya. Ya. Kita tinggal hanya masukkan data saja. Ya. Yang jelas Y itu variabel terikat, X1 itu variabel bebas sampai ke XK, ya. Ini K aksen ini, ya. Ya. Kemudian juga dicari seperti tadi koefisien masing-masingnya. Karena banyak variabel yang dikaji sekaligus dalam mempengaruhi satu variabel terikat atau istilah lainnya dependent variabel, maka sering muncul persoalan, ya. Persoalan pertama itu ada namanya multi-collinearity. Apa artinya itu? Dua atau lebih variabel bebas itu dia ternyata berkorelasi, ya. Kita harapkan dia variabel bebas, ternyata antar variabel bebas itu berhubungan pula sesamanya. Ini adalah sebuah problem di dalam analisa regresi, ya. Yang kedua ada namanya heteroskedasticity, ya. Ya, variasi errornya ternyata tidak independen terhadap variabel terikatnya, padahal seharusnya dia independen. Ada namanya autokorelasi, ya. Kesalahan berjenjang ada yang mengatakan itu, ya. Terjadi juga korelasi, ya. Barangkali di waktu belajar statistik Anda mendapatkan lebih dari apa yang saya sampaikan ini. Ini problem-problem, dan problem-problem ini cara mengatasinya secara statistik juga, ya. Dan bisa didalami di dalam pelajaran statistik itu. Sekarang secara sederhana apa yang bisa Anda lakukan dalam memperkirakan permintaan produk yang sedang Anda studi? Yang pertama itu namanya spesifikasi model. Anda mesti mengidentifikasi dulu variabel-variabel yang mempengaruhi produk yang sedang Anda kaji, ya. Saya kembali saja ke ini, ya. Apa saja variabel yang mempengaruhi demand terhadap jasa kesehatan yang sedang dijalankan, gitu. Variabel terhadap jasa. Ya, saudara sedang menjalankan usaha jasa kesehatan, ya. Secara ekonomi kita katakan demikian. Apa saja variabel yang berpengaruh terhadap demand produk jasa yang sedang Anda tawarkan? Identifikasi semuanya dulu. Apa kira-kira? Apa ya, Pak? Penyakit gitu maksudnya, Pak? Nah, ini kan kita berada di mana ini? Kita enggak di sana larinya. Yang pertama mungkin
biaya jasanya. Kalau bahasa ekonominya kan harga produk gitu ya. Nah, yang kedua mungkin biaya jasa saingan. Yang ketiga mungkin pendapatan konsumen. Apalagi selain dari itu yang pernah dirasakan real di lapangan. Kira-kira konsumen saya datang ke saya karena ini gitu. Sudah saya sebutkan tadi diantaranya. Konsumen mengunjungi tempat saudara karena mungkin mempertimbangkan berapa dia mesti membayar. Dia mempertimbangkan saingan Anda mesti bayar berapa. Yang ketiga dia mungkin mempertimbangkan isi kantongnya. Apa lagi yang dia pertimbangkan kira-kira? Selain itu. Bisa jadi kedekatan, Pak. Kedekatannya, apa lagi? Lokasi. Lokasi, apa lagi? Ya, karena nggak dari tempat lain, bisa jadi nggak, Pak? Ya, itu banyak hal yang bisa sebenarnya diidentifikasi. Kenapa orang datang ke tempat saya, gitu ya. Nah, ini namanya identifikasi variabel. Yang kedua, dikumpulkan data itu semua. Apakah datanya harian, apakah datanya mingguan, apakah bulanan, atau tahunan yang telah dikompilasi. Kemudian dibentuklah fungsi spesifiknya. Ya. Setelah terbentuk fungsi spesifiknya, kemudian dilakukan olahan data oleh komputer. Maka dapat kita fungsi estimasinya. Kemudian yang berikutnya, hasil tadi dites. Fungsi spesifik itu contohnya gimana? Contohnya ini, ya. Bahwasanya permintaan untuk barang X dipengaruhi oleh harga barang X. Ya. Katakanlah permintaan untuk mobil dipengaruhi harga mobil, dipengaruhi oleh income si konsumen, dipengaruhi oleh jumlah penduduk, dipengaruhi oleh harga barang Y. Barang Y itu bisa substitusi, bisa barang komplementer. Kalau merek Toyota itu substitusinya harga Honda mungkin ya, harga Suzuki, harga Hyundai dan lain-lain. Kalau barang komplemennya tentu dalam membeli mobil sering juga konsumen mempertimbangkan harga bahan bakar. Ya. Umpamanya Anda mau beli mobil, dia hanya bisa kasih bahan bakar pertama. Ya. L ini apa ini? Saya lupa ini. Ada apa L itu ya? Di mana ya? Mana dia? Oke. Ini yang dimaksud dengan yang ditanyakan tadi. Kan diurut apa yang mempengaruhi secara linear. Kemudian dicari nanti statistik A0, A1, A2, A3, A4. Ya. Kemudian seringkali juga model itu tidak linear dia. Tidak dalam bentuk garis lurus, tapi dalam bentuk persamaan kuadrat. Perpangkatan ya. Tapi perpangkatan ini bisa dibentuk linear kan, sehingga bisa dicari juga koefisien ini dengan cara bagaimana membuat lon. Ya. Dilonkan dulu, ini sifat lon, jadi kalau QX, PX pangkat B1, PY pangkat B2, bisa dilinearkan menjadi menambah lon. Lon QX tambah lon A, tambah B1 lon PX, tambah B2 lon PY. Ya. Kalau ditanya kenapa begitu Pak, yaitu sifat dari ini matematika apa statistika ini kalau begini nih?
Siapa yang S1-nya ini? Nah, statistik S1-nya ini enggak? Enggak ada ya. Ini perubahan bentuk dari non-linear menjadi linear. Ya. Nah, kemudian inilah yang dilakukan regresi, ya, dapat pula bagi kita koefisien tadi, dapat pula konstanta, dapat pula R, dapat pula T, ya, dan lain-lain. Ya. Sekarang tentu menerjemahkan angka-angka itu yang lebih penting. Kalau di buku saya itu ada enggak contoh angka-angkanya? Enggak sampai dia beri contoh angka. Cuma ada case tadi di halaman berapa ini? Di halaman case tadi 44. Sebuah perusahaan penerbangan yang bernama East West Airlines mencoba memperkirakan demand penerbangan antara India dan Singapura, ya, yang awalnya dalam bentuk pangkatan atau tidak linear, ya. Didapat di sini faktor yang mempengaruhi demand penerbangan itu ada dua. Yang pertama harga tiket, yang kedua adalah pendapatan nasional negara yang dikaji, ya. Jadi pendapatan per individu tidak dilihat di sini karena penumpangnya adalah warga negara, maka yang diambil sebagai perwakilan pendapatan individu itulah pendapatan warga negara. Apa hasilnya? Di sini hasilnya adalah LNQT sama dengan 3,342 minus 1,452 LNPT tambah 1,92 JNPT. Artinya apa? Secara sederhana, demand berhubungan negatif dengan harga tiket. Kalau harga tiketnya dinaikkan, maka jumlah penumpangnya akan berkurang. Tapi demand berhubungan positif dengan pendapatan. Kalau pendapatan sebuah negara meningkat, ya implisitnya meningkatnya pendapatan warga negara yang bersangkutan akan meningkatkan jumlah permintaan akan penumpang pesawat udara. Ya, kalau sekarang mungkin Anda bisa tambah saya dengan variabel COVID umpamanya. Bisa begitu. Ya, karena ternyata variabel ini juga berpengaruh terhadap permintaan pesawat, tiket pesawat. Atau umpamanya semenjak naik pesawat itu tidak lagi membutuhkan persyaratan antigen dan PCR, cukup hanya dengan memperlihatkan bahwa Anda telah vaksin 2 kali, sekarang sudah bebas naik pesawat. Walaupun saya dengar sertifikat vaksin itu juga bisa diorder, ya. Saya dengar begitu. Ya. Benar enggak itu? Tidak benar, Pak. Benar. Tidak benar, Pak. Tidak benar. Ada oknumnya, Dok. Iya, kan saya bicara mesti teori. Tidak benar, Pak. Tapi faktanya ya Indonesia, Pak. Ya kita sepertinya ada demand, ada harga, ya. Jadi susah juga saya ngomongnya. Kalau ada permintaan, barangnya ada, harganya ada, ya. Saya mendengarnya begitu, ya. Apakah dilakukan oleh siapa, kita skip dulu, ya. Yang penting seperti itu. Selagi ada variabel yang mempengaruhi sebuah permintaan, secara teoritis itu bisa kita kaji. Intinya itu. Ya. Atau diciptakan kondisinya, bisa juga ya Pak. Variabel nggak itu Pak? Kalau diciptakan, seperti apa contohnya? Ya dibuat rekayasa.
sehingga itu jadi demand gitu. Mungkin realnya apa ya? Saya susah saya memahaminya, terlalu abstrak gitu. Realnya apa? Nggak lah Pak, saya takut Pak. Kita kan ilmiah ini, itu bukan berarti ilmiah ini boleh aja mengkritik. Yang tidak boleh itu kita kan sama dengan Somad mengatakan dia ceramah di masjid, katanya tidak bisa ditangkap dia. Ya malah saya dengar itu kenapa diperpanjang PKM, karena stoknya masih ada juga saya dengar begitu. Stok vaksin masih banyak, maka untuk melakukannya diperpanjang PKM. Yang tak benar tanda, jadi kita itu informasi kadang-kadang kan asimetrik ya. Istilahnya asymmetric information ya. Kedua belah pihak tidak mempunyai informasi yang sama. Ya. Secara ekonomi itu dibahas itu ya. Ada namanya market for layman nanti. Istilahnya begitu. Contohnya apa? Kendaraan bekas. Kalau Anda beli kendaraan bekas, tahu enggak Anda kondisi kendaraannya? Persis. Enggak lah, Pak. Enggak. Yang tahu siapa yang jual kan? Iya. Tapi kalau kendaraan baru itu yang jual dengan Anda sama pengetahuannya, karena itu standar. Nah, bagaimanakah kita supaya membeli itu tidak tertipu? Ada namanya istilahnya signaling. Dia beri sinyal gitu. Contoh, Anda beli kendaraan. Di sini bisa bahasa Minang semua Anda. Bisa, Pak. Kalau nggak bisa, lihat translate di bawah ya, mudah-mudahan ada. Kalau enggak, tanya tetangga lah, tanya teman ya. Awak beli auto bekas. Boleh coba Pak, boleh katanya. Wah coba katanya Lawi Pak, jangan dia. Nah, itu sinyal bahwa kendaraannya tidak bagus itu. Bosnya Lawi mungkin tidak bisa mendaki. Coba Anda tanya begitu, boleh tes Pak, boleh. Bosnya Lawi entah Pak, apa responnya? Oh silakan, nah kalau silakan berarti barangnya bagus gitu. Jadi Anda tidak perlu periksa mobilnya. Itu sederhananya begitu. Jadi kalau banyak alasannya begini bagana, kok barang kan harus tadi beli. Salah satu cara juga garansi ya. Berapa lama dia mau garansi? Mau garansi nak taruh repaknya atau bu, berarti barangnya masalah. Jadi kalau barang garansi 6 bulan atau setahun, berarti walaupun second, itu garansi itu sinyal, ya. Boleh dibawa ke sinyal itu sinyal. Tapi kalau kendaraan baru, mangga ke jalur ke Jakarta, bawa lama sama aja kan. Ya artinya ya itulah kira-kira gambarannya di dalam teori ekonomi ya. Oke, ya. Ada komen sejauh ini? Belum kita lanjut. Forecasting. Tadi demand estimation. Ini demand forecasting. Apa bedanya kira-kira estimasi dengan perkiraan? Estimasi bukan perkiraan, dengan peramalan. Kalau di demand forecasting ini sebenarnya kita mempertimbangkan ada namanya ketidakpastian dalam berbisnis, uncertainty atau risiko. Ya. Oleh karena itu, perusahaan harus memutuskan untuk mempertimbangkan risiko itu berapa banyak produk ini mau saya hasilkan dan berapa harganya umpamanya dan berapa banyak iklan yang mesti saya keluarkan atau hal lainnya ya. Jadi kalau tidak demikian maka Anda akan berhadapan dengan risiko atau ketidakpastian di masa yang akan datang ya.
Jadi tujuan daripada forecasting ini tidak lain untuk mengurangi risiko atau ketidakpastian yang sering dihadapi oleh perusahaan baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Biasanya forecasting itu dimulai dari pendekatan makro, ya, dengan mempertimbangkan umpamanya pendapatan nasional sebuah negara, ya. Kenapa kita perlu mempertimbangkan pendapatan nasional sebuah negara? Karena bagaimanapun juga keadaan makroekonomi itu akan berdampak kepada mikroekonomi atau sebuah usaha yang sedang saudara jalankan, ya. Ada katakanlah perusahaan Anda itu otomobil, bisa juga perusahaan Anda umpamanya developer, ya, dan lain-lain, ya. Maka bagaimana pola negara dalam mengelola keuangannya akan berpengaruh kepada demand produk yang Anda sedang usahakan, ya. Kemudian ada beberapa metode juga yang sering dipakai dalam forecasting ini, ya. Ada beberapa metode juga, ya. Di antaranya Anda bisa baca ini, ada survei teknik, ada opinion poll namanya, ya. Ada opinion poll, ya. Secara teoritis bisa Anda lihat di chapter saya itu chapter 5 di halaman 171, ya, yang mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan survei teknik gitu, ya. Di sini coba diberikan contoh bagaimana sebuah perusahaan secara rasional melakukan forecasting berdasarkan kepada intensitas survei dari ekonomi sebuah negara, ya. Ini yang dia lakukan, ya. Bagaimana sebuah negara mengelola pengeluarannya, kemudian pengeluaran ini digunakan untuk acuan forecast untuk masa akan datang bagi sebuah perusahaan, ya. Di sini ada beberapa poin yang dibahas. Yang pertama itu istilahnya itu plan and equipment expenditure, ya. Biasanya ini, ya, kita mungkin BPS bisa memberikan informasi, bisa juga Kementerian Perdagangan, bisa juga banyak lembaga survei yang memberikan laporan bagaimana sebuah negara atau negara Indonesia melakukan pola-pola pengeluaran dalam ekonominya, ya. Kemudian yang kedua ada istilahnya expected sales and inventory change, ya. Ini kalau di Amerika itu dilakukan oleh Kementerian Perdagangan juga. Nah, ada lembaga-lembaga lain yang mengeluarkan data tentang bagaimana perkiraan penjualan dan perubahan inventory di sebuah negara, ya. Bisa juga yang ketiga namanya survey and customer expenditure plan, ya. Ya, kalau di Amerika juga dilakukan oleh Direktorat Ekonomi dan Statistik, ya. Saya tidak tahu apakah Anda familiar dengan ada namanya
beberapa survei yang ada di Indonesia, ada Sakernas, ada Susenas, dan lain-lain. Pernah dengar nggak kata-kata itu? Kalau Sakernas, survei tenaga kerja, dia mencoba menghitung pengangguran dan lain-lain. Kalau survei Susenas, survei sosial ekonomi, dia mencoba menghitung bagaimana perilaku pengeluaran baik oleh penduduk atau rumah tangga sebuah negara terhadap berbagai produk. Ya. Itu dilakukan survei terus-menerus. Saya tidak tahu apakah Anda familiar dengan data-data yang seperti itu. Pernah dengar enggak itu? Susenas pernah dengar enggak? Saya baru sekali ini. Ya, memang itu data-data itu penting sebenarnya untuk dinikmati oleh saudara. Ya, dia bisa menjadi sumber atau menjadi input bagi keputusan-keputusan yang bisa saudara ambil dalam mengelola demand terhadap produk yang sedang saudara jalani begitu. Di data-data itu sering digunakan oleh analis untuk memperkirakan banyak hal. Ya. Saya contohnya dulu dalam membuat disertasi saya menggunakan data Susenas itu. Apa yang saya gunakan? Saya mencoba melihat bagaimana perilaku rumah tangga dalam mengkonsumsi energi. Ya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mereka dalam mengkonsumsi energi. Ya. Saya coba lihat ada 10 variabel waktu itu. Ya. Energi itu dia bagi lagi. Ada listrik, ada batu bara, ada kayu, dan lain-lain. Ya, kalau kebetulan saya bergerak di bidang batu bara, saya bisa gunakan data itu untuk menjadi bahan dasar dalam mengambil kebijakan di perusahaan saya umpamanya. Di kesehatan saya rasa juga ada bagaimana perilaku konsumen dalam berbelanja kesehatan. Kesehatannya bagaimana saja yang dominan dia kunjungi. Dan seterusnya. Kalau saya tidak mengkaji itu, sehingga saya tidak banyak informasi tentang variabel yang mempengaruhinya. Artinya banyak data-data yang bisa Anda gunakan. Ya. Kemudian dia lihatnya di mana, Pak? Lihatnya itu di BPS. Kunjungi saja situs BPS. Sekarang sudah sangat gampang. Memang kalau data mentah mesti dibeli. Dia ada 2 datanya di BPS. Ada data mentah, ada data publish. Gitu ya. Kalau data publish dia gratis, free of charge. Jadi kalau data mentah, dia mesti dibayar. Itu berdasarkan undang-undang gitu. Saya juga membeli data mentah itu dulu. Karena data publish-nya tidak lengkap. Yang saya butuhkan data mentahnya ya dibeli. Walaupun untuk tujuan akademik dia nggak mau free. Padahal saya minta free awalnya. Oke. Sekarang kita lanjut. Ada namanya pooling opini ya, atau opinion pool. Ya. Ini lebih pada kebutuhan spesifik ya, yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Dia perlu opini. Yang pertama namanya ada di sini kalau dalam buku kita executive pooling. Ya. Tolonglah kain tuh. Perusahaan akan bertanya kepada top manajemen, ya, bagaimana pendapat mereka atau bagaimana pandangan mereka tentang demand terhadap produk yang kita sedang bahas untuk masa akan datang. Ya bisa tahunan, ya bisa bulanan, bisa mingguan. Ya ini mungkin by feeling tadi ya, yang saudara katakan. Karena sudah bertahun-tahun bekerja di bidang yang sama, maka dia bisa memberikan informasi. Kira-kira forecasting terhadap produk yang sedang kita kaji itu seperti apa. Ya. Yang kedua ada namanya sales force pooling. Ya. Ini
sama dengan seperti yang ini katakan tadi, dalam konteks quote and quote bagaimana penjualan di setiap daerah, ya. Dan itu setiap produk yang ditawarkan. Jadi ditanyakan ini bukan kepada eksekutif ini, tapi kepada penjual atau sales, ya. Ya. Sales itu juga memberikan informasi. Katakanlah sales barang-barang kebutuhan harian, dia tahu itu jenis sampo apa yang paling laku di daerah tertentu, ya. Jenis ciki apa yang paling laku di daerah tertentu, ya. Tahu dia itu. Ya kalau Anda katakanlah produsen ciki umpamanya, oh di sana itu ciki jenis ini yang paling laku Pak. Di sana jenis ciki ini paling laku. Kenapa? Karena dia memang bertugas setiap hari mutar-mutar keliling daerah dengan produk ciki yang ada di mobilnya, gitu ya. Yang berikut ada namanya yang terakhir itu consumer intention pooling, ya. Ya ini kita tentu mengumpulkan buyer-buyer potensial dan mencoba meminta pendapat mereka, ya. Ya tentu ini hanya untuk barang-barang yang sifatnya tahan lama, ya. Umpamanya di sini buku kita mobil, ya. Tentu konsumen potensial itu kan konsumen yang punya income tinggi lah dan memang senang ganti-ganti mobil, ya. Karena tidak semua konsumen income tinggi yang senang ganti mobil. Ada konsumen pelit, mobilnya dipakai sampai habis, ya. Nggak perlu ganti katanya, kan masih bisa jalan katanya. Ada konsumer yang memang perilakunya setiap model baru selalu dia ganti mobil. Dan saya pernah mendengar ada seorang konsumen yang mobil baru dia gores sedikit, dia ganti yang baru lagi, ya. Saya nggak tahu juga ini orang seperti ini, ya crazy rich lah bahasa sekarangnya, ya. Kalau Anda lihat di TV ada istilahnya crazy rich, orang kaya gila gitu, ya. Banyak duit nggak Ya. apa-apa, Pak. Ya kadang-kadang kan tidak rasional juga, gores sedikit terus ganti mobil baru, kan tidak rasional juga. Padahal mobil yang dia pakai itu tahunnya masih sama, ya. Cuma dia merasa tidak nyaman saja. Ya itu kan preferensi sekali lagi. Tidak bisa juga saya judge orang seperti itu, ya. Nah, kepada orang yang ganti mobil ini yang ditanya, Bapak nanti maunya mobil apa nanti? Nah, dan seterusnya, ya. Nah, sekarang kan saya dengar, ya benar-benarnya saya tidak tahu juga ini. Alphard itu sudah mulai digeser oleh Kia apa? Hyundai apa? Yang jual mobil nggak di sini? Apa Hyundai apa yang terbaru itu? Saya lupa namanya. Tidak ada yang beli mobil baru Hyundai di sini. Masih Hyundai. mobil rakyat semua Pak kita. Hah? Mobil rakyat. Mobil sejuta umat Pak. Hyundai Palisade, pernah dengar? Oh iya, oh yang paling tadi itu ya Pak. Nah, kan dia menggeser Alphard itu sekarang. Oh, aku langsung searching. Nah, Hyundai Cuma harganya Palisade. di bawah ya Pak, harganya kompetitif ya. Harganya bersaing dengan Alphard katanya. Hampir mirip ya Pak modelnya. Yang mirip. Nah, kenapa orang pindah ke sana? Nah, tentu ada survei-survei seperti ini, ya. Bijak. Saya masih ingat tahun 70-an, ya. Orang survei itu mau bikin Mitsubishi kuda, saya masih ingat itu. Saya termasuk orang yang survei walaupun anak waktu itu SMP lah. Senangnya kalau bikin Mitsubishi itu kuda, apa sapi, beri informasi begitu. Wow. Makanya muncul Mitsubishi kuda. Yang bertahan itu namanya Kijang. Nah, Kijang yang bertahan sampai sekarang. Kijang Innova, Kijang Super. Sekarang namanya Kijang Frontier, apa namanya? Yang paling baru itu. Fortuner. Kijang Fortuner tetap juga Ribon Pak. Ribon. Apa namanya kan Kijang juga pangkalnya.
Ventura Pak. Yang di Ventura atas. ada Kijang, Ventura ada Kijang Reborn dan segala macam. Kijang bertahan dia. Artinya apa? Surveinya bagus gitu. Kenapa enggak kuda? Kuda malah lebih kuat kuda daripada Kijang saya rasa. Tapi kuda enggak bertahan. Nah, inilah kekuatan-kekuatan bagaimana menurut kita hal-hal sederhana tidak begitu penting, ternyata dia bisa melekat di kepala konsumen. Sama dengan Honda ya, beli Yamaha beli Honda juga. Kalau orang kampung masih begitu sekarang ya. Beli Vespa beli Honda juga. Beli Honda. Sianu beli Honda baru ya. Padahal yang beli kalau Suzuki tapi beli Honda juga gitu ya. Melekat Honda dia. Dan seterusnya ya. Temu apa Hyundai Palisade itu? Tidak apa-apa dibeli Mobil oleh dinas Wagub apa? Audi Jonaldi. ya belilah satu apa ajak kami ini Ini Pak, ini Pak. Ajak. Ini itu Pak. grup ekonomi manager nih jalan-jalan sekali kan. Kumpulan PT lupa. Nah, bagaimana? Kalau awak jalan sadonya bus balik Pak, nggak bisa balik sampai Pak. Ganti-ganti hari ya. Hari Senin sampai 5 orang, hari Rabu 5 orang. Ya. Ya. Berikutnya, forecasting itu bisa didekati dengan metode namanya yang pertama time series analysis. Analisa rentang waktu. Ya. Yang pertama ada namanya secular trend. Ya. Rentang waktu ini bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa kuartalan, ya bisa semesteran, bisa tahunan ya. Ya tergantung kepada produk yang Anda produksi. Ya kalau makanan mungkin harian ya. Kalau barang-barang tahan lama seperti mobil mungkin tahunan. Bisa juga diantaranya semesteran dan seterusnya ya. Jadi time series analysis ini berusaha juga bagaimana melakukan peramalan untuk masa yang akan datang ya. Ya dengan cara tentu mengobservasi data masa lalu ya. Tentu dengan asumsi bahwasanya masa yang akan datang itu mempunyai perilaku yang identik dengan masa yang lalu. Itu azan itu ya. Iya Pak. Iya Pak. Kita istirahatlah azan sambil sholat zuhur ya. Terjadinya pertumbuhan penduduk dan kenaikan pengeluaran per kapita ya. Ini yang menyebabkan adanya istilahnya secular trend, siklus ya. Siklus ya. Ini gambarnya yang sekular itu ya. Ada di sini. Nah, yang ini. Yang turun naiknya jangka panjang. Kemudian yang nomor 2 ada namanya istilahnya itu cyclical fluctuation ya. Cyclical fluctuation ya. Fluktuasi secara siklusan ya. Apa contohnya? Ya, kalau Anda developer perumahan, biasanya dia bersiklus kalau di buku kita sekitar 15-20 tahun. Artinya orang akan beli rumah baru lagi setelah 20 tahun yang akan datang. Ya. Tentu tidak ada orang beli rumah tiap minggu, ya, tiap bulan, ya, atau tiap tahun. Ya. Ya pasti ada siklusnya. Ya. Dan contoh lain bisa saja Anda kemukakan atau Anda pikirkan sendiri. Ya. Kemudian ada lagi namanya seasonal variation ya. Ya, variasi karena adanya masalah musiman ya.
kita kan musim haji, ya musim lebaran, musim puasa, itu barangkali akan ada kenaikan daripada demand untuk produk tertentu ya. Kalau di kita puasa itu ya pakaian baru biasanya menjelang lebaran, sepatu baru dan lain sebagainya ya. Yang berikut adalah istilahnya irregular or random influences ya. Ini kejadian-kejadian yang memang tidak biasa ya. Seperti ya sekarang ada perang di Ukraina dan Rusia ya. Tentu demand terhadap produk tertentu akan mengalami kenaikan ya. Bisa juga mengalami penurunan ya. Bisa juga umpamanya karena bencana alam, bisa juga karena pemogokan atau ya bisa kejadian-kejadian lain yang unik, yang sifatnya insidental, tidak terjadi secara regularitas ya. Kalau yang sekular, yang siklikal, yang seasonal biasanya dia sifatnya reguler ya. Berulang ya, seperti ini ya. Kalau yang Anda lihat itu yang pertama itu siklikal sama sekular, di bawahnya seasonal sama random influences ya. Sekarang bagaimana proyeksi dilakukan terhadap kecenderungan serial data yang ada ya. Yang pertama masih sama dengan yang tadi, bentuknya linear ya. Ada tren linear ya. Dengan rumus ST sama dengan S0 tambah BT. ST itu apa? Nilai dari serial waktu yang diramalkan pada periode T. S0 itu adalah nilai yang diestimasi pada tahap awal. Kemudian B itu adalah growth atau pertumbuhan pada periode T, bulan sini BT ya. Di dalam buku kita tabel 52 di sini dimisalkan ada istilahnya itu demand untuk listrik yang sifatnya seasonal di Metro City katanya tahun 2004 dan 2007 ya. Nah, dia datanya ini 1 tahun dibagi 4, data triwulanan. Kalau Anda lihat di buku, di halaman buku saya 177, tolong dilihat. Data yang berlalunya tahun 2004, 3 bulan pertama sampai tahun 2007, 3 bulan terakhir. Sedangkan jumlah demand-nya ada di bawah ya. 11, 15 sampai 2007 itu jumlahnya 19. Kita sekarang mau memforecast tahun 2008 semester 1 itu berapa sih kira-kira jumlah listrik yang ingin dibeli oleh orang atau yang diminta. Di sini satuannya juta kilowatt jam. Bisa Anda punya buku dilihat, bisa dapat datanya. Saya semata-mata melihat buku sekarang ini nih. Tabelnya 52, periode waktunya 2004, 3 bulan pertama sampai 2007, 3 bulan terakhir. Ya. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 N-nya. Tahunnya cuma 4. Ya. Sekarang mau di forecast semester pertama setelah data tahun terakhir. Ya.
Caranya masih seperti tadi, digunakan regresi linear dengan rumus ST sama dengan S0 tambah BT. Kalau tadi rumusnya Y sama dengan A tambah BX. Sekarang yang menjadi variabel bebasnya itu tahun atau bukan time. 3 bulan itu apa istilahnya? Kuartalan, bukan? Triwulanan ya? Ya, Pak. Triwulanan. Jadi ada triwulan pertama tahun 2004 sampai triwulan keempat tahun 2004. Terakhir triwulan keempat tahun 2007. Kita mau memforecast berapakah demand listrik pada triwulan pertama tahun 2008. Ya. Jadi di sini kita gunakan juga pendekatan regresi ya. Kalau Anda lihat di sana tahun 2004 pada T1 itu sampai 2007 T16 ya. Itu ada di tabel 52 dengan R kuadrat sama dengan 0,50 dengan T hitung sama dengan 4,0 dengan persamaan sama dengan ST sama dengan 11,90 tambah 0,394 T ya. Sekarang berapakah demand untuk semester pertama tahun 2008? Nah, caranya coba Anda lihat di sana, dimasukkan T-nya ke angka 17. Karena T1-nya tahun 2004 kuartal pertama, T2-nya 2004 kuartal kedua, T3-nya kuartal 2004 kuartal ketiga, T4-nya 2004 kuartal keempat, T5-nya 2005 kuartal pertama. Sehingga 2007 kuartal keempat itu sama dengan T16. Maka didapatlah di sini angkanya permintaan listrik kuartal pertama tahun 2008 itu sama dengan 11,90 tambah 0,394 kali 17. Dapatnya 18,60. Kalau mau cari semester berikutnya, T-nya diganti 18. Dicari semester 3 semester berikutnya, T-nya 19. Dicari 3 semester berikutnya, T-nya 20. Bisa ketemu yang saya sebutkan tadi? Apa namanya, trennya itu berpangkat. Di sini digunakan juga loan ya. Di buku kita ini. Ya karena datanya itu dalam logaritma, maka untuk bisa dibaca dia di-anti-log-kan lagi. Ya, mudah-mudahan orang yang statistik dia bisa memahami ini. Karena bentuknya log, kemudian di-anti-log-kan ya. Sama dengan yang tadi, polanya ada di dalam 179, ada di persamaan 56, dan bagaimana mencari forecasting dengan pendekatan logaritma, datanya masih triwulanan. Memang ada perbedaan hasil sedikit. Kalau menggunakan linear hasilnya 18,60, kalau menggunakan log hasilnya 18,66. Kalau menggunakan linear hasilnya 18,99, kalau menggunakan log hasilnya 19,14. Jadi memang tidak banyak perbedaan. Kebetulan di data kita itu yang terjadi ya. Baik, kita maunya panda. Kemudian bagaimana yang seasonal variation ya, seasonal variation ya. Dan bagaimana kita melakukan adjustment terhadap data yang ada ya. Karena musim itu dia ada
gejolaknya. Ya, kalau musim hujan mungkin payung yang demandnya tinggi, musim kemarau demandnya sangat rendah, musim hujan lagi demandnya tinggi lagi, musim kemarau demandnya rendah lagi ya. Nah, untuk itu kita menggunakan caranya di sini dengan menyederhanakan dengan pendekatan average ratio ya, dengan rasio rata-rata ya, dirata-ratakan ya. Yang punya buku ada di tabel 53 halaman 180 di buku saya tidak tahu di buku sudah halaman berapa halaman berapa ya. Tolong aja dilihat semester triwulan pertama dikelompokkan sama triwulan pertama. Tahunnya 2004, 2005, 2006, 2007, triwulan pertama. Triwulan kedua dikelompokkan juga sama 4 tahun di triwulan kedua, kemudian juga tahunnya 4 di triwulan ketiga, dan tahunnya 4 di triwulan kelima ya. Kemudian data aktualnya ada di kolom ketiga, disalin saja tabel 52 tadi ya. Kemudian data forecast-nya juga ada ya, forecasting-nya. Nah, kemudian data aktual dibagi forecasting ada di kolom keempat. Kemudian aktual per forecasting ini dibikin rata-ratanya berapa. Kalau Anda lihat di sana ada rata-ratanya 0,887, itu dari penjumlahan 0,895 tambah 0,865 tambah 0,906 tambah 0,881 dibagi 4. Dapat dia 0,887 rata-rata untuk semester pertama. Maka forecasting selanjutnya kita mengalihkan rata-rata tersebut dengan angka-angka yang ada pada halaman 177 ya, yang proyeksi tren tadi ya, 18,60 dikali dengan rata-rata tadi, kemudian 18,99 kali rata-rata tadi ya. Yang dapatnya itu ya saya bacakan saja. Untuk semester pertama, untuk triwulan pertama tahun 2008 dapat forecastingnya itu 16,5. Triwulan kedua 2008 dapat forecastingnya 22,12. Triwulan ketiga tahun 2008 dapat forecastingnya 17,59. Dan triwulan keempat tahun 2008 dapatnya 20,61 ya. Ini dengan merata-ratakan. Jadi ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan untuk melihat kecenderungan permintaan listrik dengan kasus di India ini, di Metro City. Dengan proyeksi tren bisa kita lakukan, dengan pendekatan seasonal variation juga bisa kita lakukan, dan hasilnya berbeda memang, tapi tidak terlalu banyak. Saya ingin tahu dulu ada yang mau berkomentar nggak sampai di sini, karena
Nggak semuanya punya buku. Bagi yang punya buku ada mau ditanyakan nggak? Lanjut aja dulu, Pak.